Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami ucapkan selamat datang. Dan bagi Anda yang tetap setia mengikuti ibadah kami, dan tetaplah terus setia bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Sony Saloku dari Semarang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Widuri dan Jemaat GBI House of Praise dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya ini adalah waktu-waktu di mana kita datang bersekutu kepada Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan ada kemenangan. Haleluya, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan.
Karena itu kami mau datang kepada Engkau, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami mau meninggikan Engkau. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan pada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk memuji Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena Tuhan kita, Tuhan yang bertahta bersemayam di atas puji-pujian kita. Haleluya. Ya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan dengan sukacita. Ayo mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan,
kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlimpah-limpahkan mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlimpah-limpahkan mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama, great is our God. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalas kasih-Mu selain kami datang memuji menyembah Engkau. Engkau terlalu baik, Engkau rela mati untuk kami supaya kami diselamatkan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan sekali lagi, katakan pada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kasih setiamu buat segala kebaikanmu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Segenap hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, berjumpa kembali dengan Pak Sony. Walaupun kita tidak bertemu secara offline, tapi saya percaya saya ada di Semarang, Anda berada di Jakarta.
kuasa Tuhan tetap berlaku atas kita semua. Amin. Abuna sudah kangen kepada Anda jemaat yang ada di Widuri maupun di Op. Dan sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, hari ini kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali walaupun secara online. Tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau memberkati dan bicara kepada kami semua, kepada seluruh jemaat Widuri dan Hope dimanapun mereka berada menyaksikan siaran ini. Ada tangan Tuhan yang kuat yang bekerja atas kami semua. Urapi firman-Mu, berkati kami semua dengan kebenaran firman itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Suhana yang memberi kesempatan kepada Abuna untuk menyampaikan firman pada hari Minggu ini. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik kita pada minggu ini adalah protocol of worship. Bagaimana sebenarnya SOP kita di dalam menyembah Tuhan. Amin, amin. Kan selama ini kita banyak mendengar istilah protokol, SOP dalam hal kesehatan. Tuhan juga memiliki sebuah protokol ketika kita berada di dalam penyembahan kepadanya. Mari kita akan baca bersama-sama dan kita akan belajar dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pertama kita akan membaca terlebih dahulu pasal 1. Ayat 1 maksud saya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Perhatikan kalimat pertama ini, mazmur untuk korban syukur. Berarti ketika kita menyembah Tuhan, maka kita tidak hanya sekedar menyembahnya secara kosong, empty. Tidak. Penyembahan itu memiliki bobot. Bayangkan sebuah benda yang memiliki berat, dan berat ini menekan ke bawah. Bukan seperti kaleng roti yang kosong. Memiliki bentuk, tapi tidak ada bobotnya. Sebaliknya, coba isi kaleng kosong itu dengan serangkaian benda-benda yang terbuat dari besi. Dia ada bentuk dan dia ada berat. Nah, Tuhan merindukan dan ingin mengajar kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bahwa pujian kepada Tuhan sesungguhnya adalah pujian yang harus berbobot dan berat. Karena apa? Karena saat kita menyembah Dia, maka kita sebetulnya sedang mempersembahkan apa yang disebut dengan korban syukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, saat kita menyembah Tuhan, kita tidak sedang seperti kaleng roti yang kosong, tapi kaleng roti yang berisi. Kita sedang membawa korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang-orang yang menyembah Tuhan secara kosong. Dan itu tidak akan membawa dampak dan tidak membawa pengaruh, tidak membawa perubahan secara rohani dalam kehidupannya. Kerinduan Tuhan buat kita, terlebih di dalam situasi di mana protokol kesehatan sedang diterapkan di mana-mana, di seluruh Indonesia. Apakah itu mempengaruhi kehidupan spiritualitas kita, mempengaruhi kehidupan penyembahan kita atau tidak, itu kembali bukan pada Tuhan, tapi kembali pada diri Bapak Ibu, kembali pada diri kita sendiri. Walaupun kita sedang beribadah secara online, kembali pada diri kita. Apakah kita tampil membawa kaleng kosong atau kaleng yang berisi di hadapan Tuhan. Karena penyembahan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di dalam situasi apapun. Jangan berkata, Pak Sony, saya lebih senang beribadah saat gereja offline. Oh tidak, saudara. Jangan mendefinisikan penyembahan Tuhan di dalam situasi yang seperti itu. Dimanapun, kapanpun. Selama Anda hadir kepada Tuhan untuk membawa korban syukur, maka itu adalah penyembahanmu. Haleluya. Amin. Lihat, kalimat berikutnya dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kata bersorak-sorak itu adalah penuh dengan kemeriahan, penuh dengan sukacita. Lihat ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Apa yang dimaksudkan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, saudara? Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh keriangan. Pernah mendengar ketika tentara selesai perang membawa kemenangan masuk ke dalam kota. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam kota dengan gemuruh, dengan sorak-sorak kemenangan, dengan sukacita. Makanya dikatakan di dalam ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan beribadah kepada Tuhan dengan muka yang murung.
Jangan beribadah kepada Tuhan dengan muka yang sedih. Sebab perjumpaan dengan Tuhan harus membuat kita bersukacita. Makanya Abuna selalu katakan, ketika Anda datang kepada Tuhan, beribadah, berdoa, membaca Alkitab, hatimu harus penuh dengan sukacita. Amin. Datang di hadapannya dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu membawa umatnya untuk mengalami kemenangan. Tegakkan kepalamu. Sebab penyembahan itu juga bagian dari peperangan rohani. Ketika Anda mengalami kemenangan dalam peperangan rohani, Anda akan masuk menghadap Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kata sorak-sorak di situ tidak hanya melibatkan satu orang, dua orang, saudara. Makanya ini bersifat jamak. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Seluruh orang yang ada di situ, yang datang menghadap Tuhan, menyembahnya, datang di hadapan Tuhan. Jangan lupa saudara, di hadapan Tuhan. Di mana ada penyembahan, di mana Anda mempersembahkan sesuatu, Anda sedang melakukannya di hadapan Tuhan. Anda tidak bisa melakukan di sampingnya, Anda tidak bisa melakukan di belakangnya, Anda melakukannya berhadapan muka. Itu sebabnya Tuhan menuntut sukacita. Coba kalau ada orang datang di depanmu dengan muka yang bermuram durja, ditekuk-tekuk, udah jelek wajahnya, makin jelek karena ekspresinya tidak sesuai. Anda pasti tidak suka, ini orang ini siapa? Tuhan itu juga memiliki sebuah standar. Makanya kalau memasuki hadirat Tuhan, hatimu harus penuh dengan sukacita dan mulutmu harus penuh dengan sorak-sorai. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Ketahuilah. Artinya dideklarasikan kepada kita. Kamu tahu gak sih Tuhan itu siapa? Ketahuilah Tuhan itu seperti ini. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, maka kita harus dipenuhi pengetahuan tentang Tuhan yang kepadanya kita sedang datang, yang kepadanya kita sedang membawa sesuatu. Apa yang perlu kita ketahui? Bahwa Tuhanlah Allah. Jadi Anda tidak sedang menghadap manusia. Anda tidak sedang menghadap petinggi atau penguasa di dunia ini. Anda sedang menghadap Tuhan yang adalah Allah, bahwa hanya Dia yang bisa disembah dan satu-satunya yang disembah. Kenapa? Karena Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Berarti penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, the protocol of worship about giving sacrifice adalah menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita nggak sekedar nongol aja, brojol seperti orang baru melahirkan saudara. Enggak, Tuhan punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara. Walaupun gereja saudara sedang online hari-hari ini, tidak lantas tujuan ini gagal karena hanya beribadah di rumah. Makanya saya menghimbau, walaupun ibadahnya dilakukan secara online, ambil bagian untuk menjadi ciptaan Tuhan yang datang kepadanya. Sebab kita adalah miliknya. Kalau kita milik Tuhan, maka dimanapun kita pergi Tuhan akan mencari kita. Karena kita miliknya. Kalau kita hilang, maka Tuhan akan melakukan berbagai macam cara untuk menemukan kita kembali. Ingat perumpamaan tentang domba yang hilang? Karena dia tahu yang 99 aman, dia tinggalkan untuk mencari satu yang hilang. Oleh sebab itu sadari Bapak Ibu, saudaraku, bahwa Anda, saudara dan saya adalah milik Tuhan, bukan lagi milik diri sendiri. Maka mari bekerja sama dengan Tuhan yang memiliki kita. Kalau Anda sedang mengalami masalah, pergumulan, baik dalam bisnis, dalam kesehatan, sadari bahwa dirimu adalah milik Tuhan. Amin, amin. Kalau Anda milik Tuhan, Anda tidak akan pernah diabaikan. Justru kita dijaga. Abuna itu selalu dalam pelayanan manapun. Saya menemukan banyak hal, tantangan, masalah dalam pelayanan-pelayanan, terutama dalam pelayanan roh. Abuna selalu memposisikan diri setiap kali berangkat, meninggalkan kursi naik ke atas mimbar, aku milik Tuhan.
Aku mau melayani Tuhan yang hidup. Maka yang terjadi apa? Kuasa dinyatakan. Jadi kembali dari diri kita. Sebab kuasa itu sudah ada. Nggak usah dicari kemana-mana. Nggak harus A, B, C. Enggak. Saya beritahu kepada saudara. Dulu saya berpikir bahwa kuasa Tuhan itu didefinisikan dengan langkah-langkah A, B, C, D. Enggak. Kuasa sudah tersedia. Haleluya. Kalau kuasa sudah tersedia, maka bagian kita mengklaim apa yang sudah Tuhan sediakan. Karena kita milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita secara gratis. Sebab dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Berarti kita membawa kehidupan kita di dalam rencana Tuhan. Nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Saya juga punya banyak kelemahan. Tapi kalau saya memaksa diri saya, di dalam rencana Tuhan, di titik itu kuasa akan dialirkan. Amin. Umatnya, coba lihat di dalam ayat yang ketiga. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita dianggap seperti kawanan domba. Dan Tuhan adalah gembalanya. Kalau Tuhan adalah gembalanya, berarti Tuhan tidak pernah membiarkan dombanya kelaparan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dombanya terancam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dombanya kelelahan. Tuhan menjaga dombanya. Karena tugas dari penjaga domba, tugas dari gembala adalah menjamin kelangsungan hidup dombanya. Coba lihat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Apa kalimat setelah itu Bapak Ibu? Takkan kekurangan aku. Berarti provision, penyediaan Tuhan selalu nyata bagi anak-anaknya yang memposisikan diri sebagai domba. Nah, tanya pada dirimu sendiri, Anda udah jadi domba yang baik belum? Kadang-kadang domba itu suka nuntut-nuntut gembalanya, suka memfait accompli gembalanya, maunya gini, maunya gini. Gak ada cerita dalam Alkitab, domba ngatur gembala. Di dalam Alkitab, domba nurut gembala. Amin. Saya berdoa yang seperti ini tidak ada di jemaat Hope, juga tidak ada di jemaat Widuri. Kalau yang begitu-begitu Pak Suhana itu tidak menjadi domba yang baik. Enggak ada. Di dunia persilatan bisa saja terjadi domba mengatur gembala. Ada itu. Tapi di gereja Widuri dan Hope enggak ada lah. Enggak ada. Nanti kalau saya khotbah di Surabaya saya bilang ada di Hope dan Widuri. Karena naturnya domba nurut kepada gembala. Tuhan adalah gembalaku. Kadang-kadang kita balik. Kita lebih menonjolkan aspek takkan kekurangan aku. Lah seharusnya kita bertanya, lu udah jadi domba yang baik belum? Jangan cuma lu nuntut-nuntut doang. Mengerti maksudnya Bunda? Kadang-kadang kita sebagai domba itu nggak tahu diri. Gembala itu lebih luas pengetahuannya dibanding domba. Domba itu ngapain saudara? Cuma ke bawah kepalanya untuk merumput. Coba lihat. Di mana ada domba, dia melihat ke bawah. Berarti dia kehilangan kewaspadaan. Siapa yang melihat sekeliling? Bukan domba, tapi gembala. Makanya gembala itu adalah pemimpin yang berjaga-jaga di dalam hidupmu. Tapi jangan pernah menempatkan gembalamu dalam standar kesempurnaan. Enggak ada. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang menjadi gembala yang sempurna. Dan itu nanti. Haleluya saudara. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wow, luar biasa. Kalau Anda menjadi domba-domba yang berontak, mau doa jengking-jengking kayak apa? Enggak bisa. Karena sifat pemberontakan itu akan Anda bawa. Mau pindah kandang manapun Anda akan membawa sifat itu. Lihat ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kalau ayat 3 bicara mengenai submission, maka ayat yang keempat ini bicara mengenai praise. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bukan masuk gerbangnya dengan berpikir-pikir. Hari ini gue mau dapat apa ya dari gereja ya? Hari ini gue mau dapat sumbangan apa ya? Gue bawa pulang plastik apa dari gereja ya? Gue mau dapat amplop apa dari gereja ya?
Bukan begitu yang harus kita pikirkan, saudara. Provision Tuhan terjadi ketika Anda menjadi gembala yang baik. Dan submit. Provision Tuhan ketika Anda menjadi domba yang baik, maksud saya. Dan submit pada seorang gembala. Masuk melalui pintu gerbangnya itu dengan nyanyian syukur. Maka Abuna itu selalu ngajar. Kalau kita masuk ke rumah Tuhan, bukan hanya hatimu penuh dengan sukacita. Mulutmu penuh dengan nyanyian syukur. Saya ingat sebuah lagu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau Anda menguasai teknologi ini, Anda meninggalkan masalah, Anda meninggalkan persoalanmu, Anda meninggalkan segala hal yang memberati langkahmu masuk dalam rumah Tuhan. Tinggalkan di luar pintu. Maka di dalam rumah Tuhan saat Anda melewati pintu itu, Anda menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Anda pulang menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Makanya motivasi kita saat masuk menyembah Tuhan hanya satu. Yaitu apa? Menyembah Dia. Bukan ngatur-ngatur, bukan mencacati, bukan lo harusnya begini. Kan di sana lebih enak, di sini nggak enak. Nggak bisa begitu. Karena hatimu nggak beres. Hatimu harus masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jangan masuk pintu gerbangnya dengan umpatan. Jangan masuk pintu gerbangnya dengan masalah. Dengan standar-standarmu sebagai seorang manusia. Kita harus mengikuti protocol of worship. Mengikuti standar Tuhan. Ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wah, ini satu paket loh saudara. Mengapa orang tidak bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya? Datang bermasalah, pulang dengan masalah. Datang di hadapan Tuhan dengan problem dan pergumulan. Pulang dengan hati yang masih berat dan terbelit dengan persoalan. Tidak mengalami kelepasan. Karena kehilangan esensi pujian, kehilangan esensi ucapan syukur saat melewati gerbangnya. Ketemu Tuhan itu harus bersuka cita. Dulu waktu Anda pacaran, seorang gadis akan bertemu dengan kekasihnya. Dia akan memoles dirinya, penampilannya sedemikian rupa. Karena dia akan mengalami sebuah sukacita. Dan bukankah cara kita terhubung dengan Tuhan diumpamakan seperti hubungan kekasih, saudaraku. Anda tidak datang kepada kekasihmu tanpa persiapan. Anda tidak datang kepada kekasihmu dengan situasi apa adanya. Anda harus bersolek. Itu yang Tuhan senangi. Kita menghormati Dia. Lihat ayat yang kelima bagian yang terakhir. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Ini adalah deklarasi. Karena kita tahu Tuhan baik, maka kita datang di hadapannya. Kita memasuki pelatarannya. Menyatakan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan baik. Dan kita memasuki pelatarannya menyatakan kebaikannya. Jangan kaget, Anda pulang dengan membawa kebaikan Tuhan. Haleluya. Makanya kita perlu merestorasi konsep kita tentang ibadah. Tuhan baik. Tuhan baik. Ketika Anda memasuki pelataran Tuhan yang baik itu, mulutmu juga penuh dengan pujian tentang kebaikannya. Maka pulang itu, saya membayangkan orang yang seperti ini akan pulang dengan koper-koper kebaikan Tuhan. Walaupun tidak kelihatan. Pundaknya penuh dengan kebaikan Tuhan, diikuti oleh kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan,
yang namanya terobosan kebaikan Tuhan itu bukan hal yang aneh. Karena memang seharusnya kita mengalaminya. Amin. Ya. Seharusnya kita mengalaminya. Sebab Tuhan itu baik. Enggak ada Tuhan yang jahat, saudaraku. Tapi ada orang-orang yang memandang Tuhan jahat. Itu kenapa? Karena dia sedang bermasalah. Dan tidak bisa melihat semua hal yang dialami dalam perspektif Tuhan. Maunya ngatur Tuhan. Ini nggak benar. Nggak benar yang seperti ini. Kita tidak bisa mengatur Tuhan dan mengatur kebaikannya. Kita hanya bisa bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan beri. Jangan berpikir bahwa Anda bisa beribadah online hari ini, itu bukan karena campur tangan Tuhan. Anda masih sehat hari ini, dengarkan baik-baik, itu karena campur tangan Tuhan. Anda masih punya bisnis, Anda masih punya keluarga, Anda masih punya nafas di paru-parumu. Itu karena kebaikan Tuhan. Mulutmu penuh dengan kebaikan Tuhan. Masuki kebaikan Tuhan dengan kebaikan. Anda pulang dengan berlipat ganda kebaikan. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya lebih senang menerjemahkan ini sebagai garansi. Garansinya apa? Selama-lamanya. Garansinya apa? Turun-temurun. Kalau dibilang turun-temurun, maka kalau kita hari ini masuk di dalam hadirat Tuhan dengan cara yang benar, mengikuti protokol of worship, maka yang merasakan dampaknya adalah keturunan kita. Amin. Dan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kenapa dikatakan kasih setia Tuhan selama-lamanya? Karena itu mau dikontraskan dengan kasih setia manusia. Kasih setia manusia itu kan karena kepentingan. Kasih setia manusia itu tidak selama-lamanya. Bergantung situasi atau situasional. Kepentingan, situasional. Dan kasih setia manusia itu tidak bisa menjamin bahwa akan berlangsung terus-menerus di hadapan Tuhan. Tapi coba lihat, bandingkan dengan kasih Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang turun-temurun. Makanya Abuna itu selalu mengajarkan bahwa kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, mengikuti protokol of worship, beribadah kepadanya dengan sukacita, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Itu inti dari yang ingin Abuna sampaikan dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Orang yang masuk hadirat Tuhan dengan bersukacita, itu hanya terjadi ketika di dalam dirinya ada the spirit of joy. Apa itu spirit of joy? Roh sukacita. Orang yang punya spirit of joy akan shout, berteriak dengan kegirangan. Orang yang punya spirit of joy akan serving the Lord, melayani Tuhan dengan sukacita dan bernyanyi buat Tuhan di sepanjang hidupnya. Praktekkan ini saudaraku, Anda akan sehat. Amin. Praktekkan ini, Anda akan diberkati. Praktekkan ini, Anda akan lihat semua baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pelajaran yang sangat penting mengenai protocol of worship dari pemazmur sudah kami terima hari ini. Dan sekarang bagian yang perlu kami kerjakan adalah melakukan penyembahan, memasuki hadirat-Mu dengan sukacita. Kami rindu Tuhan, berikan kepada kami spirit of joy di dalam hati dan kehidupan kami. Supaya saat kami datang kepada Tuhan, kami bisa memuji kebaikan Tuhan, bisa merasakan kebaikan-Mu. Dan hari ini kami mengerti, tidak hanya berhenti sampai di sana. Kami ternyata pulang dengan membawa kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di GBI Widuri dan GBI Hope. Engkau yang melihat situasi dan kondisi mereka. Biarlah apapun situasi itu, biarlah hidup mereka tetap menyembah Tuhan di dalam sukacita. Dan mereka tetap menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga hanya dengan cara itu mereka bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi mereka, pekerjaan, kesehatan, keluarga.
dan seluruh pelayanan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiralabaya shikalabaya sanda,
Kuralabaya Shikialabaya Sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang sudah berkati dan percaya sama-sama kita katakan amin.